pertama kali mengikuti ibadat Rahimah Ilahi ini. Jadi mungkin bolehkah Romo untuk memperkenalkan diri lagi? Terima kasih, silakan Romo. Oke, thank you semuanya. Sekali lagi, selamat malam buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Romo Diri Saba dari NTT, khususnya di Keva, di salah satu kota kecil di NTT, di Pulau Timor. Eh, Kali ini adalah kali kedua saya memberikan renungan bersama, dan kali ini juga begitu mendadak ya. Saya dihubungi begitu mendadak karena ada sedikit kesalahan teknis sehingga akhirnya saya harus dihubungi semendadak itu. Tetapi tidak bijaksanalah saya jika saya tidak menerima pelayanan ini. Oke. Sebelumnya minta izin juga, saya tidak pakai pakaian pastor, tidak pakai jubah, tidak pakai baju kolar juga karena NTT lagi dingin sekarang. Jadi ya tidaklah bijaksana jika saya tidak memakai jaket ini ya. Kalau kalian yang ada pasangan enak loh, ada apa, ada mama yang bisa kasih hangat. Sedangkan saya yang jomblo seumur hidup bisa apa? So izinkan saya pakai jaket untuk memberikan renungan ini. Oke, Eh, renungan kita pada kesempatan ini. By the way, sorry, suara saya didengarkan? Dengar Romo, bagus Romo. Jelas, Romo. Ya. Oke, oke, siap, saya melanjutkan. Oke, seperti yang dikasih ke saya, temanya adalah tentang uh, ajarilah kami untuk mendapatkan hikmat. Uh, Pertama-tama, renungan ini saya buat untuk kita renungkan bersama dan semoga berkenan dan semoga bermanfaat untuk hidup kita. Jadi saya menuliskan begini, hikmat atau kebijaksanaan adalah kemampuan menjadi pintar dan bukan saja pintar, tetapi pintar yang mencapai hasil. Jadi bukan asal pintar ya, pintar tapi mencapai hasilnya. Hasil paling maksimal dari kepintaran itu. Dalam kitab Amsal, kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, eh, hikmat hikmat itu adalah kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, bahkan melampaui kemampuan intelektual itu sendiri. Menjadi kayak bukan saja hikmat dalam artian duniawi, bukan saja kebijaksanaan versi kita manusia, tetapi hikmat yang diberikan Tuhan adalah kebijaksanaan yang melampaui kebijaksanaan manusia, yaitu hikmat Allah sendiri. Maka di dalam Katolik, hikmat dari Allah bukan hanya sekedar menghafal firman Tuhan, tetapi memahami dan melaksanakannya. Bukan soal menghafal doa, menghafal hukum-hukum gereja, menghafal ayat-ayat kitab suci. Bukan itu hikmat yang dimaksudkan. Bukan itu hikmat Allah. Hikmat Allah itu adalah menghafal, mengetahui, memahami, merenungkan, dan kemudian melaksanakan semuanya itu di dalam kehidupan. Kalau hanya soal menghafal dan mengetahui itu mungkin sebatas kepintaran manusiawi. Tetapi hikmat Allah yang ada dalam diri manusia, kalau orang yang punya hikmat Allah dalam dirinya, dia tidak hanya menghafal, tidak hanya mengetahui, tapi juga dia memahami, kemudian dia merenungkannya dalam hidupnya, dan akhirnya berpuncak pada perbuatan-perbuatannya. Maka bijaksana itu bukan soal kita menghafal 10 perintah Allah, tetapi dengan sadar melaksanakannya. Bijaksana bukan tentang kita tahu tentang teori-teori cinta kasih Allah, tetapi tentang bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Maka tidak berhikmatlah kita, garis bawahi, tidak berhikmatlah kita jika kita tahu bahwa memaafkan itu harus 70 kali 7 kali. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab suci.
Kita tahu itu. Tetapi kita sendiri tidak pernah belajar memaafkan dengan tulus. Kalau saya aktif di medsos, di Instagram, di TikTok, Facebook, paling banyak itu yang selalu sharing soal Romo gimana ya kita bisa memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Romo gimana ya biar kita bisa tulus memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Nah, kalau kita belum punya sikap untuk bisa memaafkan sekalipun itu menyakitkan, kitab suci mengatakan kita belum berhikmat. Maka saya lanjutkan. Tidak berhikmatlah kita jika kita tahu bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi kenyataannya kita mengingkari janji-janji itu. Sekarang persoalan, salah satu persoalan besar dalam Gereja Katolik adalah keluarga-keluarga kudus yang mulai tidak harmonis, yang mulai mengingkari janji-janji perkawinan mereka. Yang waktu dulu mengucapkan janji itu dengan berderai air mata, dengan begitu romantisnya, tetapi ketika ada persoalan, mereka melupakan janji itu, mereka tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka mulai berkhianat pada janji. Kita tahu, kita semua baik mempelai yang diberkati waktu itu maupun imamnya, maupun umat-umatnya yang hadir pada saat pemberkatan nikah, kita semua sama-sama menjawab dengan penuh sukacita. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Tetapi, apakah kita berhikmat? Apakah kita bijaksana ketika kita mengucapkan itu, tetapi kemudian kita mengingkari? Keluarga-keluarga Katolik belakangan ini kehilangan hikmat dalam perkawinannya. Tidak berhikmatlah kita jika kita tahu bahwa anak yang hilang itu diterima kembali dengan kasih oleh bapaknya. Tetapi kita dalam hidup ini justru menyakiti hati anak-anak kita karena keegoisan dan keinginan kita yang keras. Bukan kemarin tadi bahkan ada salah satu yang sharing ke saya, cowok baru tamat SMA, dia itu kepingin jadi romo, cuman mamanya nggak mau. Mamanya melarang dia karena katanya mamanya nggak bisa jauh dari anaknya. Silakan berefleksi pada orang tua. Bijaksanakah kita jika kita mengikuti kata-kata kita, keegoisan kita, dan kita melukai kemerdekaan anak-anak kita. Kita melukai apa yang mereka cita-citakan, kita melukai keinginan-keinginan mereka yang mungkin sebenarnya keinginan yang baik, tetapi dari kacamata kita, kita sering menganggap itu keinginan yang buruk. Tidak berhikmatlah kita jika kita tahu kalau Tuhan itu bilang hormatilah ibu bapakmu, tetapi hidup kita banyak kali menyakiti orang tua. Nah, di sini pasti ada banyak orang tua yang hadir pada kesempatan ini, dan saya juga dalam pengalaman dalam kesaksian hidup menjumpai begitu banyak orang tua yang disakiti oleh anak-anak. Maka kebijaksanaan tidak hanya bukan untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Jadi yang hadir pada kesempatan ini, yang kalau masih anak-anak, yang masih punya orang tua, refleksikanlah. Sudah berhikmatkah Anda? Sudah bijaksanakah Anda memperlakukan orang tua? Selanjutnya, ada pertanyaan, mengapa kita butuh hikmat? Hikmat itu sendiri secara sederhana adalah kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, lalu melakukan yang benar itu. Secara sederhana ya, hikmat itu kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, kemudian kita tahu kita harus melakukan yang mana. Jadi jika ditanya mengapa kita butuh hikmat dari Allah, jawabannya sederhana. Kita butuh hikmat dari Allah untuk menuntun pikiran dan pengertian kita untuk memutuskan yang benar, sehingga kemudian bisa melakukan yang benar pula. Prinsipnya gini, tindakan itu lahir dari keputusan.
keputusan itu datang melalui fase pertimbangan. Dan pertimbangan adalah kemampuan dasar dari pengetahuan, akal budi. Tuhan kasih akal budi untuk kita mempertimbangkan banyak hal. Jadi Tuhan tidak kasih satu akal budi yang stagnan, tapi Tuhan kasih kita akal budi untuk mempertimbangkan banyak hal. Dan induk dari pengetahuan adalah hikmat itu sendiri. Maka hikmat harus ada di dalam diri kita supaya pengetahuan kita benar. Pengetahuan kita benar. Kalau pengetahuan kita benar, kemudian kita bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan benar pula. Lalu dari situ lahirlah keputusan yang benar. Dan pada akhirnya berpuncak pada tindakan yang benar. Jadi itu akarnya kenapa kita butuh hikmat dan butuh kebijaksanaan dari Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha pengasih ya. Tuhan kasih kita akal budi, tetapi tidak akal budi yang Tuhan intervensi secara langsung. No. Tuhan kasih akal budi yang masih bisa kita pakai untuk ada opsi A, ada opsi B. Ya. Tetapi Tuhan memberikan kita ada hikmat nih, hikmat yang menuntun kita akan bisa jalan terus ke opsi yang benar. Gitu. Jadi orang yang selalu punya hikmat, selalu pikirannya akan diarahkan Tuhan ke jalan yang benar. Seperti yang tadi di awal doa saya bilang, Tuhan sendiri sudah bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka hikmat yang benar adalah hikmat yang datang dari Tuhan. Karena jalannya adalah jalan yang benar, dan jalannya jalan menuju kehidupan. Kalau kita bertanya-tanya dari mana hikmat itu berasal, jelas. Hikmat itu berasal dari Allah sendiri. Dalam Amsal bab 2 ayat 6 dituliskan, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan adalah sumber hikmat. Maka tidak ada manusia yang menganggap dirinya paling bijaksana. Manusia yang paling bijaksana pun di dunia ini, dia datang dari Tuhan. Kebijaksanaan itu datang dari Tuhan. Maka sumber hikmat datang dari Allah sendiri. Nah, kalau sumber hikmat datang dari Allah, maka jelas kita hanya bisa mendapatkan hikmat itu ketika kita meminta dari Tuhan. Tadi sesuai dengan tema kita, ajarilah kami mendapatkan hikmat. Maka jelas, hikmat itu bisa didapatkan jika orang memintanya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa meminta kalau kita tidak mengenal Allah? Bagaimana kita bisa meminta kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Kita hanya bisa dekat dengan Tuhan, mengenal Dia, barulah kita bisa meminta hikmat itu. Dan hikmat itu bisa diberikan kepada kita. Sumber hikmat banyak kita bisa dapat. Yang pertama, melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan ajarkan. Kita tahu pribadi Tuhan seperti apa. Kita tahu kemahakuasaan Tuhan seperti apa. Dan kita tahu kebijaksanaan Tuhan seperti apa. Melalui firman Tuhan, kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena ada prinsip, nggak kenal maka nggak sayang. Nah, kalau mau kenal Tuhan, kita harus bisa dekat dulu melalui firman-firmannya, kenal Dia lewat firmannya, kenal Dia lewat kebijaksanaannya, kenal Dia lewat mujizat-mujizat yang disaksikan oleh banyak orang, kenal Dia melalui orang-orang kudusnya, kenal Dia melalui apa yang Ia ucapkan kepada kita. Nah, setelah kita kenal, barulah kita bisa sayang. Kalau kita sudah sayang, Tuhan pasti tidak akan segan-segan memberikan hikmatnya kepada kita. Karena itu, mintalah, maka kamu akan diberi. Mintalah hikmat kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Baca kitab suci. Tadi saya dengar ada permohonan biar anaknya itu mendekatkan diri dengan Tuhan dan sering rajin baca kitab suci. Itu orang tua yang berhikmat, yang mau supaya anak-anaknya juga punya hikmat. Kita tahu dalam kitab suci, tokoh yang paling berhikmat adalah Salomo. Tetapi ada kisah di mana ada satu ayat yang menuliskan Salomo
Aku tidak akan pernah menghukum engkau karena perbuatan baik ayahmu Daud. Ya, jadi orang tua yang bijaksana itu akan menjadikan anaknya bijaksana juga. Salomo menjadi bijaksana karena datang dari ayahnya Daud. Kebijaksanaan Salomo pun akhirnya ternyata luntur juga karena dia membangun yang namanya patung-patung dewa-dewa dari semua istri-istrinya. Kan istrinya banyak ya. Tuhan pengen menghukum dia waktu itu karena dia membuat patung-patung. Tetapi karena itu yang saya bilang, Tuhan mengingat ayahnya Daud yang sudah setia kepadanya. Makanya sebenarnya ini orang tua yang bijaksana, orang tua yang punya hikmat Tuhan akan menjadikan anaknya juga berhikmat dari Tuhan. Sumber hikmat kita bisa mendapatkannya melalui doa. Nah, saya senang berkumpul dengan orang-orang seperti kalian pada kesempatan ini yang selalu punya waktu untuk berdoa. Ya, dalam kesibukannya, dalam rutinitasnya, masih ada waktu untuk berdoa. Saya tahu hidup makin keras. Saya yakin kalian mengalami banyak-banyak hal yang menguras tenaga dan energi. Tapi luar biasa kalian masih punya waktu untuk berdoa. Itu tandanya kalian mau mendapatkan hikmat dari Tuhan. Karena itu terus berdoa. Terus berdoa dan mintalah hikmat dari Tuhan. Mintalah Tuhan, Tuhan kasih saya kebijaksanaan biar ketika bekerja, saya sungguh-sungguh bekerja dengan bijaksana. Biarlah supaya saya bekerja, saya mengandalkan Engkau dan tidak mengandalkan diri saya sendiri. Tuhan bantu saya punya hikmat yang besar supaya ketika bekerja, saya anggap pekerjaan itu adalah cara untuk memuliakan Engkau dan mencari kerajaan Allah supaya semuanya nanti ditambahkan kepada saya. Kan Yesus yang bilang, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah kebijaksanaan. Maka orang yang bijaksana adalah orang yang dalam setiap pekerjaannya, setiap tindakannya, setiap apa yang dia buat, dia mengutamakan kerajaan Allah. Dia mengutamakan kebaikan-kebaikan. Dia mengutamakan kebenaran-kebenaran. Dia tahu secara materi mungkin dia bakal rugi. Dia tahu secara relasi mungkin dia bakal tidak akan diuntungkan. Tapi dia tahu semuanya itu adalah bonus dari Tuhan yang akan ditambahkan. Ya, semangat. Siapa yang bilang amin Pak? Amin. Amin juga saudara-saudara. Saya sudah kayak pendeta nih. Amin saudara-saudara. Amin. Kita juga memohonkan hikmat Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang ada dalam diri kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, membentuk dari tanah, Tuhan menghembuskan rohnya ke dalam diri kita. Maka roh itu tinggal dalam diri kita. Roh Kudus itulah media untuk kita meminta hikmat dari Tuhan. Artinya apa? Selama kita masih bernafas, sadarilah bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita, dan sadarilah bahwa kita ada potensi mendapatkan hikmat dari Tuhan. So jangan putus asa, jangan terlalu jadi orang Katolik itu jangan orang yang pesimis ya, jangan jadi orang yang pesimis, jangan jadi orang yang saya tahu kalian semua di situ kebanyakan itu adalah minoritas ya, dibanding dengan kami yang di NTT yang mayoritas Katolik, kalian minoritas. Nah kalau kalian memiliki Roh Kudus dalam diri kalian, kalian tuh tidak gampang terpengaruh dengan perkataan orang, tidak gampang kebawa emosi ketika orang menghujat Yesus, menghujat gereja kita. Kalian tuh tidak gampang kepengaruh sama perdebatan-perdebatan yang menurut saya tidak penting untuk diperdebatkan. Karena buat saya iman itu diimani, bukan diperdebatkan. Gitu. Jadi selama ada Roh Kudus, jangan takut. Hikmat Tuhan pasti datang kali. Dan yang terakhir, melalui orang-orang Katolik, orang-orang Kristen yang bijaksana. Dalam kitab suci, santo-santa, orang-orang baik di sekitar kita, orang-orang Kristen yang punya kebijaksanaan, yang menurut kita orang bijaksana, kita bisa mendapatkan percikan kebijaksanaan Tuhan melalui orang-orang seperti itu. Tetapi pada prinsipnya, pada akhirnya ya, ini sudah ending. Prinsipnya adalah dasar terkuat untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan ada dua. Yang pertama, itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan memberikan diri dengan sepenuh hati.
Dan percaya kepada Tuhan artinya kita percaya pada pengertian Tuhan. Kita percaya pada rancangan Tuhan. Dan kita tidak berdiri pada pengertian kita sendiri. Tidak berdiri pada apa logika kita. Kita berdiri pada logika Tuhan. Nah, kadang-kadang kita tuh sering susah untuk memahami jalan Tuhan karena kita masih berkutat dan berpegang dan kekeh sama logika kita gitu. Jadi kayak banyak orang yang berusaha mati-matian, Tuhan, saya sudah kerja mati-matian nih, tapi kok gagal terus sih? Kalau logika manusia, kerja terus-terus pasti ada hasilnya. Logika Tuhan bisa jadi berbeda. Bisa jadi ketika Tuhan menggagalkanmu dari banyak usaha, mungkin Tuhan tidak mau apa yang sedang kau kejar di situ. Mungkin Tuhan sedang menjauhkan kamu dari sesuatu yang belum pantas kamu dapat. Kayak misalnya eh, kita kerja untuk dapat uang, tapi kita gagal terus dalam usaha kita. Bisa jadi Tuhan itu tahu kalau kita punya uang, kita bakal meninggalkan Dia. Maka Tuhan menggagalkan kita terus, gak sampai ke situ. Bisa jadi. Bisa jadi ketika banyak orang meminta untuk dijodohkan, punya jodoh, mungkin Tuhan tahu eh, lu bakal nggak setia sama pasangan lu. Jadi kayaknya nggak dulu deh. Nanti saya akan ada waktunya. Kau sudah siap, baru saya kasih. Nah, ini yang biasanya saya ucapkan kepada UMK saya nih. Nah, Romo, saya itu sudah minta berulang-ulang kali biar dapat jodoh, tapi aku belum dapat sih Romo. Nah, saya bilang jangan sampai ya memang kau dipanggil untuk jadi suster atau jadi Romo sih. Cuma kamu aja yang keras kepala. Atau mungkin kamu yang eh, Tuhan tahu kamu belum cukup dewasa untuk bisa memiliki pasangan. Karena nantinya kalau kamu diberi pasangan sekarang, nanti yang ada malah kamu merusak lagi rumah tanggamu. So, jangan dulu deh. Mungkin begitu Tuhan mau. Mungkin banyak orang di antara kita yang sering Tuhan, kenapa ya saya sering selalu di posisi apa ya? Selalu di posisi tersakiti ya dalam hubungan ini, dalam relasi, dalam keluarga ini. Jadi kalau di sana orang lain dipuji nih Romo. Tapi saya kok sering sekali yang paling dapat hujatan dan selalu paling diremehkan ya. Mungkin Tuhan tahu yang pertama bisa jadi nih. Ini kita kita nggak tahu hikmat Tuhan kecuali kita dekat dengan Tuhan. Bisa jadi nih kamu itu punya kesabaran yang kuat dan Tuhan mau menguji itu. Atau yang kedua, Tuhan tahu jika kamu di posisi yang paling tinggi dan dipuja-puji, kamu malah menjadi orang yang angkuh dan congkak. Tuhan membatalkan itu dulu. Nah, itu hal yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Ya, kayak saya sekarang ya. Uh, saya tuh sekarang tuh banyak orang di media sosial pikirnya saya tuh Romo yang lagi ada di Jawa, yang lagi tinggal di kota-kota besar, hanya karena image yang ada di media sosial, di Facebook, di Twitter, Twitter nggak ada, di TikTok, di Instagram. Jadi karena saya aktif main media sosial, orang pikir saya itu tugasnya tuh di Jawa, di kota-kota besar. Tak tahu mereka kalau saya itu di kampung paling terpencil di NTT, yang hidupnya susah. Itu. Yang kebanyakan saya dikelilingi oleh umat-umat yang keadaan ekonominya lemah. Yang saya hampir setiap saat bisa jadi makan jagung terus setiap hari. Gitu. Nah, itu orang tidak tahu itu. Tetapi saya tuh happy aja, dibawa enjoy aja. Karena buat saya tidak bijaksana jika saya mengumbar-umbar kesusahan saya untuk orang lain kasihani. Lebih bijaksana jika saya berbahagia dan membawa sukacita untuk banyak orang juga. Gitu. Oke, jadi itu yang pertama ya. Cara untuk mendapat dasar paling kuat untuk mendapatkan hikmat yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan sungguh-sungguh ya. Saya tuh selalu kayak gemes loh. Kenapa
kita sekarang tuh nggak bisa sama kayak di zaman Yesus dulu ya. Mereka segampang itu dapat mujizat dari Tuhan gitu loh. Bahkan itu perempuan yang kena pendarahan selama bertahun-tahun lamanya, dia punya iman begitu besar, dia bilang asalkan saya jabah saja jubahnya, jumbai jubahnya, saya akan sembuh. Segitu aja loh imannya, dan Tuhan kasih dia. Nah itu artinya imannya tuh sungguh-sungguh percaya loh, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya tuh heran kok susah sekali ya sekarang. Tuhan kok kami kok susah sekali ya dapat mujizat daripadamu. Apakah memang iman kami tidak sekuat itu ya? Itulah. Tuhan mengubah lima roti, eh, ah, 5 roti dan 2 ikan ya, menjadi begitu banyak dan memberikan begitu banyak orang makan lah. 5.000 orang laki-laki, itu cuma laki-laki loh. Belum tahu perempuan-perempuan dan anak-anak. Tapi kok kemiskinan di sini terus merajalela ya Tuhan Yesus ya. Apakah kami udah miskin, nggak punya iman juga ya? Nah, itu yang selalu saya takutkan. Orang-orang sakit Tuhan sembuhkan segitu gampangnya. Tuhan hanya bersabda dan mereka sembuh. Sekarang kok orang sakit di sini malah pontang-panting cari rumah sakit susah payah. Apakah karena kurang iman ya? Nah, saya juga mengharap, saya juga sering merefleksikan itu. Bahkan saya sekarang nih ya, kesaksian pribadi nih, saya sekarang lagi kena saraf terjepit nih, saraf terjepit. Saya sering eh, ketika berdoa saya bilang Tuhan, kenapa saya dikasih sakit ini yang buat saya susah jalan, susah ngumpul sama umat, eh, susah untuk membawa sukacita kepada banyak orang, kan saya kan orangnya ceria ya. Nah saya juga akhirnya berpikir, kayaknya emang Tuhan nggak mau deh saya joget-joget, atau gimana sih? Atau Tuhan nggak mau saya terlalu banyak dekat orang muda, atau gimana sih? Jadi kayak gitu. Apakah iman kita yang kurang kuat kepada Tuhan? Sehingga hikmat itu tidak datang ke kita, mujizat itu tidak datang ke kita. Oke, yang kedua, yang terakhir, dasar paling kuat untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan, seperti yang sudah dikatakan oleh MC tadi di awal, adalah takut akan Allah. Itu adalah dasar paling kuat sih. Nah, kalau sudah kita ngomong soal takut akan Allah, ini saya mengajak kita semua masuk kembali ke batin kita masing-masing dan kita ingat seberapa takut kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita menguji seberapa seberapa takut kita kepada Tuhan? Itu kita uji ketika hati kecil kita, ketika kita tahu mau melakukan sesuatu, kita tahu itu dosa, tetapi kita tetap punya kecenderungan mau melakukan. Ketika kita mau korupsi, kita tahu korupsi itu buruk. Apapun yang terjadi. Sekalipun keadaan keluarga kita sedang buruk-buruknya, dan dengan korupsi itu kita punya kekayaan. Tetapi hati kecil kita kan selalu bilang ya, jangan diambil. Nah disitulah takut akan Allah itu diuji dalam diri kita. Kita tahu perselingkuhan-perselingkuhan itu datang karena orang tidak takut akan Tuhan. Tidak takut akan hukum-hukumnya. Jadi di poin yang terakhir ini, untuk mendapatkan hikmat adalah takut akan Allah. Dan bagaimana takut akan Allah? Saya mengajak kita semua masuk sendiri ke dalam diri kita, periksa sendiri batin kita, ingat kembali ketika kita berbuat dosa, kita mau melakukan dosa, kita ingat bahwa pada saat itu kita sedang tidak takut dengan Tuhan. Kita sedang tidak takut dengan Allah. Padahal dosa itu hukumannya maut. Tetap tidak takut. Kebal hati kita. Semoga permohonan ini, kita semua pada kesempatan ini, diberikan berkat oleh Tuhan, karunia, dan Tuhan terus dengan Roh Kudus-Nya mengaruniakan kebijaksanaan, hikmat pada kita, supaya apa yang kita buat
apa yang kita putuskan dalam hidup kita, apa yang kita pertimbangkan, itu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita orang Katolik yang percaya 100% kepada Tuhan dan takut 100% kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Baik, terima kasih Romo Dery untuk bekalnya yang sangat wah pada malam hari ini. Banyak sekali yang digarisbawahi. Kita banyak sekali mendapatkan eh, perenungan-perenungan yang sangat mendalam. Walaupun katanya Romo tadi sangat mendadak ya Romo dihubungi ya. Dan ternyata terbukti bahwa hikmat Tuhan untuk Romo Dery untuk memberikan bekal ke kita itu sangat kita sadari seperti sekarang ini. Ya, baik Romo, untuk materinya sangat membantu kita, terutama yang prinsip yang terakhir tadi. Ada dua prinsip yang saya catat, percaya pada Tuhan dan takut akan Tuhan. Terkadang Romo, takut akan Tuhan itu mungkin lebih juga kadang-kadang kita karena sayang, kalau misalnya kita sudah sayang sama orang ya Romo, kita tuh tidak mau buat sesuatu yang eh, walaupun mungkin tidak dilihat, tapi kita tidak mau membuat dia sakit, terluka, dan sebagainya. Jadi mungkin bisa seperti itu ya Romo. Eh, Takut akan apa apa ininya tim apa namanya dosa, tapi kita mungkin lebih ke takut kita buat itu karena kita sangat mencintai Tuhan atau mungkin sesama ya Romo ya. Gitu. Baik, Romo, malam hari ini banyak sekali yang sudah menuliskan di kolom chat. Izinkan saya untuk membaca, cuma ini saya catat sudah ada beberapa, tetapi ada yang pertama kali dari Ibu Verena ya Romo, Ibu Verena ada raise hand. Jadi izinkan saya untuk mengundang Ibu Verena untuk membuka mic, kemudian Romo minta tolong dijawab pertanyaannya, lalu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Romo ya. Bisa begitu ya Romo? Ya, baik. Ibu Verena, silakan dibuka mic-nya untuk bertanya kepada Romo. Terima Ya, kasih. malam. Ya, Terima kasih ya. Malam Bu Firly, Pak ya Gunawan, malam dan Ibu. Romo Dery dan teman-teman. Ya, Saya mau tanya Salam. mengenai Roh Kudus itu ya. Itu apakah benar kita tuh mendapatkan pencurahan Roh Kudus dan bisa berbahasa roh? Itu yang saya mau tanyakan. Soalnya ada beberapa teman yang bilang kalau kalau misalnya agama Kristen yang bisa berbahasa roh, sedangkan Katolik nggak bisa berbahasa roh. Yang saya tangkap begitu, Romo dari. Jadi saya minta tolong penjelasannya. Begitu. Terima kasih ya. ya. Baik. Oke, Silakan Romo. thank you. Eh, kalau based on Bible, kalau yang saya tahu, saya lupa ya ayatnya ya. Tapi dituliskan sih dalam Perjanjian Baru, kalau nggak salah di surat Paulus kepada siapa ya? Nanti saya share lah ke teman-teman. Eh, itu dituliskan kok ada hikmat, ada orang yang mendapat hikmat pengetahuan tentang Allah, ada orang yang mendapat hikmat berbicara tentang hikmat Allah. Jadi kayak yang bahasa roh itu, jadi ada bahasa apa? Ada hikmat Tuhan yang Tuhan kasih ke orang-orang khusus yang memang bahasanya itu mungkin susah dipahami oleh kita di sekitarnya. Sama seperti kalau kisah Pentakosta, banyak orang dibuat tercengang dengan para rasul yang berbicara dalam bahasa asing, berbicara dalam bahasa yang bahkan membuat banyak orang tuh pangling dan apa kan ini gitu. Jadi kayak nggak percaya gitu. Nah, based on the Bible ya gitu. Emang ada orang yang dikasih hikmat, punya pengetahuan tentang Allah, tetapi ada orang yang punya kemampuan untuk berbicara bahasa roh gitu. Jadi kalau secara menurut kitab suci ya ada, benar ada. Nanti bisa bisa di googling deh, ada deh kalau kalau nggak salah. Itu. Romo di Saya nggak mau Korintus, Romo. soal oh iya benar kan di Korintus kan. Nah benar makanya saya tuh nggak mau jelaskan terlalu panjang lebar karena tidak bijaksana jika saya tidak mengatakannya dengan data yang lengkap. Oke. Oke. Iya, soalnya kan saya beberapa kali ikut SHDR. Oke. Tapi baru baru semalam itu
saya merasakan itu pada waktu mereka berbicara tentang bahasa roh itu. Nah, saya cuma bilang dalam hati, tolong berikan Roh Kudus kepada saya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih Yesus. Tapi pada saat itu suara saya langsung bla 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 gitu seperti suara roh itu. Dan setelah itu saya jatuh pingsan gitu Romo. Oh, resting in Apakah the itu benar spirit. bahasa roh ya? Gitu. Nah, itu dia. Jadi eh, kalau Rasul Paulus bilang orang yang punya bahasa roh itu dia harus didampingi dengan orang yang mengerti bahasa roh. Jadi kayak eh, kalau buat kita lain yang nggak ngerti bahasa roh, nanti kita 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 bisa bilangnya, ih ngawur nih orang ngomong apaan dia, Eh, kayak kerasukan. Tetapi ada orang yang dikaruniai Tuhan punya pengertian untuk mengerti bahasa roh. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan alangkah baiknya orang-orang seperti ini jalan bersama, orang yang punya kemampuan bicara bahasa roh dengan orang yang punya kemampuan mengerti bahasa roh untuk berjalan bersama. Gitu. Jadi Oke. kalau ngomong di depan saya yang nggak punya kemampuan itu, saya jujur ya, saya pastor, tapi kayaknya saya nggak punya kemampuan bahasa roh deh, dan juga tidak punya kemampuan untuk memahami bahasa roh. Jadi kalau ada yang kayak gitu, pasti saya kayak, waduh, apa nih? Jadi takut juga nih, gitu kan? Saya juga pernah nih sama eh, kelompok-kelompok karismatik Katolik ya, karismatik Katolik. Jadi saya tuh diundang biasanya kalau mau ada doa-doa, saya tuh PDKK diundang ya. untuk nanti dikasih kasih berkat nanti, ya PDKK, kasih berkat di ending gitu. Itu banyak loh yang bisa bahasa roh yang kayak, tapi kan saya nggak ngerti gimana dong. Jadi biarkan saja orang-orang yang mengerti yang bisa menerjemahkannya kepada kita semua. Gitu. Itu aja. Oke, Iya, saya tetap bersyukur aja deh. Makasih ya Romo Deri. iya. Makasih Bu Baik, Herlia udah Bersyukur, dikasih bersyukur kesempatan. loh itu. iya, Iya, iya baik tetap Romo bersyukur Romo. Deri. Terima kasih Romo Iya, Deri. Makasih Bu terima Firlia. Ya, kasih. Ya, Bu Verena, Romo Devi. Saya jadi ingat Romo. Segala sesuatu yang mempersatukan adalah roh, berasal dari Roh Kudus. Entah bahasa kita yang mempersatukan itu mungkin yang jauh lebih penting ya Romo. Bahwa apapun ya, bahasa cinta itu semuanya yang mempersatukan berasal dari Roh Kudus. Baik, Romo, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Cuma saya lihat ini jamnya memang sudah hampir jam 10, jadi mungkin saya akan membaca nanti mungkin beberapa ini karena masih ada sekitar 5 atau 6 ya Romo pertanyaan. Jadi kita habiskan itu oh, dulu untuk sampai yang selanjutnya ya. Baik Romo, selanjutnya ini pertanyaan dari eh, Ibu Hani di Bogor. Romo, bagaimanakah kita harus berhikmat dalam menjalankan rumah tangga yang mulai goyah dan mengalami kekecewaan dengan pasangan kita? Sedangkan dalam agama Katolik tidak ada perceraian. Baik, Romo, dipersilakan Romo Deri. oke. Ini menarik nih. Ini paling paling saya tunggu-tunggu sih ini. Jadi kayak emang kalau dalam perkara Katolik yang kita tahu tidak ada perceraian karena kita bilang yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Nah, yang membuat rumah tangga itu biasanya goyah, retak, dan mulai hancur itu karena persoalan-persoalan manusianya, bukan persoalan Allahnya. Persoalan Allah itu adalah kalian berdua terus saling mencintai, selesai, tanpa harus berpisah gitu. Jadi kayak mau uangnya nggak ada kek, mau eh, pekerjaan-pekerjaanmu mulai berantakan kek, atau bahkan sampai paling titik yang paling sadis adalah mau tiba-tiba di antara kamu ada yang eh, mulai kurang setia kek, apapun yang terjadi tidak boleh ada kata pisah di antara kita. Nah, banyak keluarga menurut saya mulai tidak bijaksana dengan ini. Jadi kayak mereka hanya mempertimbangkan soal perasaan manusiawi mereka dan tidak memikirkan apa yang Tuhan bilang, hikmat Tuhan bahwa kita harus terus jaga perkawinan kudus ini. Sekarang di Gereja Katolik mulai ada yang namanya Paus mulai gencar bicara soal anulasi perkawinan yang sudah sering saya buat juga di konten-konten saya. Anulasi perkawinan adalah pembatalan janji nikah untuk mereka yang tidak setia, yang janjinya mau saling sayang, tapi ternyata
pukul-pukulan nih, berantem terus nih. Janjinya katanya aku akan mencintaimu sampai maut memisahkan kita, tapi bentar aja udah nggak setia lagi. Nah, jadi itu sebenarnya karena ketegaran hati kita, karena pasangan-pasangan ini yang hatinya tegar, karena pasangan-pasangan ini yang tidak mengandalkan Tuhan, karena pasangan-pasangan ini yang mengedepankan ego, itulah kenapa pada akhirnya Paus pun karena mengingat korban-korban dalam hal-hal ini, KDRT misalnya dalam rumah tangga, atau korban kasus perselingkuhan misalnya, yang sudah bertahun-tahun lamanya dia disakiti, Paus akhirnya eh, menegaskan soal anulasi perkawinan. Dan itu menurut saya hikmat Paus adalah itu. Karena emang dia tahu bahwa pernikahan tidak boleh diceraikan dan tidak boleh dipisahkan. Tetapi pastor pun tahu dan kasihan bahwa Paus pun tahu bahwa tidak bijaksana juga kita membiarkan satu orang yang berusaha setia, tetapi dia hidup dengan seseorang yang tidak setia misalnya. Berusaha dengan menurut Paus bisa jadi tidak bijaksana jika kita membiarkan seseorang yang sungguh-sungguh hidup dengan cinta, tetapi dibalas tidak dengan cinta oleh orang pasangannya selama bertahun-tahun lamanya. Makanya akhirnya Paus dengan mungkin dengan berat hati sih menurut saya menegaskan kembali soal anulasi. Itu emang sudah ada di dalam hukum perkawinan ya. Tetapi ya itu uh, hikmat paling dasar dari perkawinan adalah soal itu. Orang harus ingat janji Tuhan, janji yang mereka ucapkan kepada Tuhan. Bukan saja janji yang mereka ucapkan kepada diri sendiri, pada pasangan, tapi kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, kami akan terus saling mencintai sampai maut memisahkan kami. Itu di mana? Tidak bijaksanalah kita jika kita mengingkari janji kita kepada Tuhan. Gitu. Maka pesan saya kepada orang-orang yang berkeluarga, khususnya yang sedang rapuh keluarganya, please, apapun yang terjadi, Tuhan selalu ajar kita, titik terakhir dari mencintai itu adalah mengampuni. Gitu. Jadi sebesar apapun kesalahan suamimu atau istrimu, belajarlah untuk mengampuni dan belajarlah untuk berdamai. Oh ya, saya lupa tulis di sini ya, tadi sebenarnya dalam renungan. Orang-orang berhikmat, ciri-ciri orang-orang berhikmat adalah orang-orang yang kehadirannya itu membawa damai. Jadi kalau dalam keluarga, suami yang berhikmat adalah suami yang membawa damai. Istri yang Berdamai dengan berhikmat diri adalah istri sendiri dulu kali yang Romo. membawa damai. Mo, Yes, harus berdamai dengan diri sendiri baru bisa memaafkan orang, mengampuni setuju, orang. setuju. Baru kita tidak merasa sakit apa-apa, sehat terus. Amin Romo. Yes, benar, benar, betul. Baik. Saya merasakannya mau puluhan tahun saya mengampuni kesalahan orang lain. Saya tahu walaupun saya benar, dah saya maafkan aja gitu. Lama-lama kita terbiasa untuk mengampuni seluruh orang, siapapun yang tidak kita kenal. Tapi saya jauh dari sakit, Romo. Sehat terus. Amin, Romo. Baik. Berarti saya Terima sakit, kasih. kayaknya saya sakit ini karena gak gampang memaafkan sih ya. Kurang Masih, pengampunan. masih. Kurang Ya, Romo. Oh, enggak pengampunan. dong. Tapi Romo bagus kok bawaan. Bawaannya Romo Baik. bagus. Iya. Patah Oke. kurang pengampunan. Iya, Romo. Baik, Romo. Ada lagi yang mau Romo sampaikan untuk Ibu Hani? Udah Sudah, cukup, baik Ibu udah cukup. Hani. Sementara itu yang diberikan oleh Romo, semoga menjadikan bekal yang semakin dalam, karena pertanyaannya juga tidak mudah ya Romo, tentang masalah Ya, perkawinan. Ya, baik Romo, izinkan saya untuk meneruskannya. Ini dari Ibu Emma. Jadi Ibu Emma sih tulisannya, Romo, saya pernah mengunjungi dan bertemu umat di Cafe Mena untuk Rahiman Ilahi. Oke, Romo, mohon maaf, ini mungkin hanya untuk informasi aja ya, Romo. Kita informasi. ke berikutnya, Romo. Ini Ibu Ria. Malam, Romo. Apakah membaca kitab suci dapat disamakan dengan kita mendengarkan YouTube seperti Bible Learning, khotbah-khotbah atau homili yang diposting di YouTube, seminar-seminar atau pengajaran-pengajaran yang diupload di YouTube?
Artinya, baca kitab suci sama dengan mendengarkan YouTube rohani, praise and worship cukup. Terima kasih, Romo. Baik. Romo, silakan mungkin. Oke, Ya, silakan, Romo. siap. Eh, Sebenarnya buku Alkitab yang kita punya, buku yang kita punya itu sebenarnya adalah media ya. Jadi bukan satu-satunya media yang harus. Jadi yang paling penting itu bukan bukan ininya, bukan fisik dari medianya, tetapi apa isinya gitu. Kayak sekarang sudah ada e-Katolik kan yang isinya full kitab suci, ya, full kitab suci, tetapi dalam bentuk digital, bahkan dikasih juga renungan, dikasih juga doa-doa di situ. Nah, jadi buat saya sebenarnya eh, membaca kitab suci tidak harus di buku itu, tetapi apapun yang menulis berisi tentang sabda Tuhan itu adalah artinya kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Gitu. Itu yang paling penting sih. Bukan soal medianya apa. Apapun itu intinya selama isinya tentang kitab suci. Ya, Gitu. baik Romo. Terima kasih Romo. Jadi yang terpenting poinnya adalah membaca dan berenungan kitab suci ya Romo. Dan saya senang sekali malam hari ini karena temanya itu saya perhatikan dari awal Romo mengajarkan kita untuk merefleksikan perjalanan hidup ya Romo. Tentang hikmat itu kayaknya kental banget dengan bagaimana cara kita untuk merefleksikan hidup sehingga kita bisa oh ini dari Tuhan kayak gitu. Baik. Romo, izinkan saya baca yang berikutnya dari Ibu Silva. Romo, hikmat dan kebijaksanaan, mana yang lebih dahulu? Setelah mendapat hikmat, seseorang menjadi bijaksana, atau semakin bijaksana, seseorang ditambahkan hikmatnya? Baik, Romo, silakan Romo. Asik. Keren loh ini pertanyaannya. Jadi kayak kalau dalam pengetahuan saya sih, hikmat itu mendahului kebijaksanaan. Jadi hikmat dari Tuhan itu menambah kebijaksanaan kita. Hikmat dari Tuhan itu memberikan kita semakin bijaksana dalam bertutur kata, dalam bertindak, dan berperilaku. Jadi kayak hikmat itulah yang tapi kalau pakai bahasa itu sebenarnya keduanya sama seperti gimana ya, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi hikmat yang membuat kita menjadi bijaksana, dan kemudian semakin kita bijaksana kita pun semakin berhikmah. Jadi tapi poinnya adalah semuanya datang dari Tuhan, itu yang paling penting. Jadi kalau kaitan ya. Iya, itu dua mata uang yang tidak bisa dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya. Tapi paling penting adalah tapi gimana orang mau bijaksana kalau dia tidak punya hikmat dari Tuhan. Hikmat adalah datang dari Tuhan dan sungguh-sungguh memberikan kita jalan untuk menjadi bijaksana. Gitu. Ya, setuju Romo. Karena hikmat itu sama juga dengan kita berpikir dulu sebelum berbicara dan sebelum bertindak. Setuju. Apa akibatnya? Sudah memikirkan. Yes. Jadi kalau negatif ya diredam, kalau positif boleh disampaikan. Baik. 100 untuk Anda. Iya, terima kasih. Baik, Ibu Silva, sudah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup dari apa yang Romo sampaikan tadi? Sudah cukup dari Romo dan Bu Vivi. Oke, terima kasih Bu banyak. Dan Bu Silva, mohon maaf saya tidak melihat tadi Ibu Melani ya kalau nggak salah juga ya. Terima kasih. Baik, Romo, kita ini sudah jam 10 waktu Bali. Romo udah jam 11 di Boleh sana. satu lagi, Bu. Begini Ibu, mohon maaf, kita di kolom chat ini saya masih ada tiga pertanyaan. Jadi karena duluan yang di kolom chat, mohon maaf, saya masuk ke kolom chat dulu ya. Setelah itu nanti baru apakah kita akan tetap lanjut untuk menjawab pertanyaan, mungkin nanti kita akan tanyakan ke Pak Gun. Ya Romo, jadi saya lanjutkan di kolom chat dari Ibu Clara.
kalau menikah secara Buddhis, beda agama, tidak di gereja Katolik, gimana itu pastor? Saya sudah pisah lama dengan suami, tapi tidak pisah sah secara pengadilan itu. Gimana? Mohon maaf, mungkin untuk memperjelas, karena mungkin Ibu Clara bisa menghidupkan mic-nya, karena di sini pertanyaan, kalau menikah secara Buddhis, beda agama, tidak di Katolik, tidak di gereja Katolik, gimana itu pastor? Saya sudah pisah lama dengan suami, tapi tidak pisah sah secara pengadilan. Itu bagaimana pastor? Mungkin Ibu Clara bisa membuka Tunggu, mic-nya ya, tunggu Romo? bentar ya. Ah, Saya ambil charger dulu HP saya ambil oh mati. ya ya ya. Oke, baik Romo. Iya, Ibu Clara yang tadi bertanya mungkin bisa Iya, dinyalakan saya. mic-nya. Oh ya, baik. Iya, Sebentar saya. lagi begitu Romo datang, tolong diperjelas ya Ibu. Mm. Yang jelas tidak bisa terima benih. Clearly Romo di sana sudah jam 11 itu, Bu. Di Flores itu sudah jam 10. Iya, iya baik Ibu. Sebentar ya Bu ya. Iya, baik. Iya, silakan Romo. Iya nih, suara Romo nggak dengeran. Romo masih di mute Romo. Oke, sorry, saya mute. Ya. Sorry, saya minta ulang Ibu kasusnya Clara. gimana sih sebenarnya kasusnya? Ya, Romo. Saya kan nikah secara agama Buddhis, padahal saya kan Katolik. Oh, waktu itu nikah Buddha Secara dalam Buddhis itu agama suami. Buddha. Ya. Uh, uh, Terus, kebetulan waktu itu saya Katoliknya juga belum dibaptis. Setelah nikah punya anak, baru saya baptis, ikut belajar lagi agama. Jadi saya nikahnya tidak di gereja, Pastor. waktu Gitu. Katoliknya belum dibaptis. Waktu saya nikah belum baptis. Oh, belum baptis. Jadi saya waktu saya nikah sama suami itu secara Buddhis, karena saya belum 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 baptis secara Katolik, jadi nggak bisa nikah secara gereja. Betul. Terus Jadi sekarang saya nikah secara Buddhis waktu itu, secara agama Oke. Buddhis, ikut adatnya orang tuanya. Ya, Oke. sekarang kan saya udah Katolik, Pastor. Udah Katolik setelah punya anak satu, udah dibaptis secara Katolik. Nah, itu gimana, Pastor? Saya kan dengan suami kan udah pisah lama, Pastor. Dari 2013 sampai sekarang. Tapi tidak bisa secara sah pengadilan. Oh, gitu. Maksudnya Ibu mau menikah lagi atau mohon maaf atau bagaimana Ibu? Oh, oke, Mungkin oke. boleh Pertanyaannya. untuk sakramen-sakramen kali ya Romo ya? Iya. Oke, paham. Begitu ya? Oke, Oh ya Romo silakan. Mungkin dalam saya paham. sakramen-sakramen kali Romo. Silakan Romo. Oke, paham. Kalau yang pertama, eh, dari Betul. pandangan Katolik untuk pernikahan kalian waktu itu, pernikahan kalian sejak awal tidak dianggap sah. Karena itu, perceraian kalian pun yang nggak ada. Karena pernikahan yang nggak ada, ya perceraiannya pun nggak ada. Jadi buat Katolik, kalian sejak awal tidak menikah. Itu. Nah, gitu. Karena pernikahan sah dan sakramental menurut Katolik adalah dalam gereja Katolik. Gitu. Berarti Jadi, masih status liber Romo ya? ya jadi kamu sejak awal emang dianggap nggak sah menikahnya. Cuman minta maaf ya, pandangan gereja Katolik ke kamu akhirnya karena sudah tinggal bareng, bahkan apaan sih? Sorry. Kamu udah tinggal bareng, bahkan udah punya anak satu, maka minta maaf, kamu tuh dianggap konkubinat bahasa hukumnya atau bahasa kasarnya, sorry ya, itu kayak kita udah kumpul kebo gitu. Karena udah kan persetubuhan di luar nikah gitu. Jadi karena buat gereja Katolik itu bukan pernikahan, tetapi kalian sudah hidup bersetubuh di luar nikah, maka kamu tuh kena istilahnya sedang memikul dosa konkubinat itu, dosa bersetubuh di luar nikah. Maka sebenarnya sederhana saja sih untuk bisa kembali terima komuni, bisa dapat sakramen-sakramen lain, ya tinggal mengakui dosa ini.
ke Romo minta pengakuan dosa, dan dalam pengakuan itu ya dibicarakan secara detail soal ini. Romo, saya waktu itu nikah dalam agama Buddha dan saya tahu itu artinya saya tidak sah secara Katolik dan saya melakukan hubungan badan di luar nikah gitu-gitu. Setelah itu nanti dikasih pengampunan, selesai udah. Itu Udah pernah sih Romo sama Romo yang waktu di Riau itu, dia Hmm. suruh suruh suami saya yang dulu itu suruh masuk agama Katolik, tapi si suruh ikuti sakramen pernikahan ya, tapi dianya masih belum belum mau gitu loh, makanya enggak Nah, sampai iya. sekarang, Berarti akhirnya nggak bisa. bisa. Hmm. Iya. Jadi perkawinan Katolik yang sah itu adalah perkawinan di dalam sakramen Katolik. Jadi nikahnya di gereja Katolik, pakai ritual dan liturgi Katolik, nah itu disebut sah, sakramental. Berarti kalau satu saat saya mau nikah lagi, mencari Kalau mau nikah pendamping lagi, yang sesama Katolik, bisa. bisa, tapi kamu harus punya itu yang tadi kamu mengurus dulu apanya Iya. tadi Status eh, saudara. perceraian di Ya, perceraian pengadilan, pemerintah. Oh, ya perceraian di pengadilan supaya Mm. nanti status libernya kamu emang sudah sungguh-sungguh free, bebas, nggak ada keterikatan. Mm. Karena salah satu halangan nikah adalah hubungan sebelum eh ya hubungan hubungan dekat atau hubungan suami istri sebelum menikah itu menjadi salah satu halangan. Jadi kamu harus menyelesaikan dulu itu secara pengadilan. sama mungkin sakramen tobat ya Romo ya untuk Kalau untuk hubungan menerima pribadi. sakramen lain, Terima kasih cukup Pastor untuk cukup mengaku dosa. pencerahannya ke tahap. Ya, Ya, baik. Baik, sudah jelas ya Ibu. Nah, sekarang karena saya lihat di kolom chat, sepertinya hanya tinggal satu ya Ya. Romo untuk pertanyaan. Ya, terima kasih Ibu. Yang lainnya mungkin respon dari yang tadi Romo jawab. Ya, pertanyaan terakhir adalah karena waktu sudah menunjukkan jam 10:15 juga, dari Ibu Emma Sitanggang. Menurut saya, kemampuan berbahasa roh itu jika saya mampu memahami maksud orang lain, mengerti akan kebutuhan sesama, mampu menolong sesama sesuai kemampuan yang kita miliki. Apakah hal itu termasuk kebijaksanaan ya, Romo? Baik, Romo silakan Romo. saya setuju. Oke, baik. Setuju ya Itu Romo aja ya. sih. Itu aja. Dia Dari udah setuju dia Ibu Emma bertanya sekaligus menjelaskan jawab. dengan Oh, sempurna itu. oke. Cukup Ya. saya cukup bilang setuju aja. Ya, berarti dapat seperti sejenis approval dari Romo ya. Baik, Bapak, Ya. Ibu, saudara-saudari terkasih, terima kasih banyak. Romo Dery, minta maaf sekali, mungkin tadi ada yang juga belum bisa direspon karena waktu pun yang apa namanya mengantar kita pada penghujung acara. Terima kasih Romo untuk bekal-bekalnya dan semoga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang tadi Romo sudah jawab di kolom chat mendapatkan bekal untuk kita semua supaya kita bisa belajar untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama terselenggaranya ibadat jam kerahiman kali ini. Nah, untuk acara berikutnya kita persilakan untuk Pak Gunawan yang mungkin akan memberikan pengumuman atau ucapan terima kasih atau ada yang mungkin mau disampaikan. Silakan Pak Gunawan. Jadi itu yang penting. Yang kedua memang itu tadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kitab suci mencatat. Takut akan Tuhan tadi sudah Romo jelaskan ya. Ya, tak usah kita jelaskan lagi. Terima kasih Romo untuk pengajarannya pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada semua petugas pada malam hari ini. Jadi Ibu Firly dan juga semua petugas doa corona dan juga petugas nyanyi Rita Monica. Juga terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah hadir pada malam hari ini yang ikut berpartisipasi. Semoga kita pulang sungguh-sungguh membawa hikmat daripada Tuhan.
di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Baik, Terima kasih. ini saya juga ya, sedikit pengumuman bagi yang kira-kira mau tergerak hatinya untuk memberikan persembahan kasih juga dengan cara untuk ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam kerajaan Allah ini dapat menyisihkan cukup 10.000 untuk dipersembahkan kepada rekening BCA 504-028-5956 atas nama Regina Yoselin. Cukup 10.000 aja. Anda sudah ikut untuk berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan. Oke, ini ya rekeningnya ini ya. Ya, baik. Ini saya terima kasih semuanya. Sekarang kita akan menutup ibadah kita ini dengan lagu penutup, kemudian dilanjutkan oleh Romo dengan doa penutup dan doa berkat. Ibu Rita, dipersilakan. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kasihan dan limpah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Mari kita menutup kegiatan kita dengan doa bersama dan mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kuasa dan kekal, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu, untuk hikmat yang Engkau berikan kepada kami, untuk mau bersabar pada kesempatan ini, meninggalkan banyak hal, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kami, meninggalkan kesibukan, meninggalkan ego dan kepentingan kami, untuk bersatu bersama dan berdoa kepadamu dan mendengarkan dan merenungkan firman. Kami percaya Tuhan, semakin kami mendekatkan diri kepadamu melalui doa dan ekaristi, dan semakin mengenal Engkau melalui firman-firman-Mu, Engkau tidak akan henti-hentinya memberikan hikmat-Mu kepada kami, untuk menuntun kami ke jalan yang benar, untuk menuntun kami kepada pertimbangan-pertimbangan yang membawa kami kepada hidup yang lebih baik, untuk menuntun kami kepada keputusan-keputusan yang baik untuk diri kami, untuk sesama kami, dan terlebih untuk gereja-Mu yang kudus. Pada kesempatan ini Tuhan, berkatilah kami semua, secara khusus anggota komunitas ini, yang senantiasa punya hati besar, punya iman besar kepadamu, meskipun dengan keterbatasan, meskipun dengan kekurangan-kekurangan kemanusiaan mereka tetap ingat untuk berdoa kepadamu. Lihat mereka Tuhan, janganlah tutup mata untuk iman mereka itu. Sebab Engkau berkata, iman sebesar biji sesawi saja sudah cukup.
Pandanglah iman mereka ini dan berilah mujizat untuk kehidupan mereka. Semuanya ini Tuhan kami sampaikan kepadamu dari perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama dan Dan rohmu. bersama rohmu. kita semua, hidup dan karya kita semua, pekerjaan-pekerjaan, usaha dan niat baik kita. Semua orang yang kita doakan dan kita janjikan doa. Semua orang yang membenci kita maupun yang kita benci selama ini. Semua orang yang mencintai dan yang kita cintai. Siapa saja. Senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.